Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh sepuh, ketua RT, ketua RW, dan ketua PKM beserta staf-staf ibu, para bapak, para ibu, dan para hormati, monggo sareng-sareng muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dene dalam menika kita masih dipun paringi kesehatan, sehat walafiat, sehingga saged sareng-sareng kempal wonten ing suasana menika seperlu kangge melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan kalian belajar bersama atau aos ngaji bersama. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang Allah hormati, kalau ingin bahas masalah tentang orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu banyak mengingat Allah. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa kita pada usia, kadang-kadang kita masih susah karena kita kurang di dalam mengingat Allah. Kesusahan apa yang ada dalam diri kita sebenarnya adalah skenario-nya Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Untuk mengingatkan bahwa diri kita itu bukan makhluk bumi. Kita milik mana? Makhluk surga. Jadi kita itu makhluk surga. Mengingatkan, oh iya, karena aku susahan dunia, oh berarti aku hidup makhluk dunia, dan nanti akan kembali kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'annya diterangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Nah, sekarang saya akan membahas masalah ketika kita dalam suatu kesulitan yang sangat, maka yang pertama kali harus kita tata dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan sikap lapang dada. Lapang dada, karena dicontohkan oleh Nabi Musa. Dicontohkan oleh Nabi Musa dalam ayat diterangkan surat Taha ayat 24 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi pergilah engkau wahai Nabi Musa. Pergi ke mana? Ke Fir'aun. Innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Figur Fir'aun berarti kekayaan yang sangat belarah-belarah, tetapi melampaui batas di Fir'aun itu. Kenapa melampaui batas? Karena dia mengaku Tuhan. Sama ketika kita banyak uang, kadang-kadang kan merasa bahwa diri kita itu adalah seorang Tuhan yang seperti itu. Contoh kecil gini. Kadang-kadang makanya banyak wali-walinya Allah itu keseharian saja bisa jadi walinya Allah. Salah satunya Pak, dengan makan. Kita bisa makan itu karena siapa? Karena Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Aku, ya kan, anggar orang kerja, aku Ramadan. Nah, berarti kan mengatasnamakan bahwa gara-gara kerja itulah saya makan. Berarti padahal Allah itu yang ngasih kita makan. Jadi Allah yang ngasih makan kita. Nah, makanya wali-walinya Allah ketika dia makan sadar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau apa-apa baca Bismillah. Ketika kita mau makan baca Bismillah. Mengingatkan, oh iya, ini rezeki dari Allah. Kadang-kadang ketika kita makan kita mengakunya ini gara-gara hasil kerja saya. Jarang kita mengakui, padahal itu yang sederhana, ya kan? Kulu wasrabu min rizqillah, ya. Kulu wasrabu, karena Allah memerintahkan apa? Makan dan minumlah. Ya berarti kan
Karena apa? Allah yang memberikan rizki. Tapi sangkanya kita yang mencari rizki. Ya, kita jarang sadar. Oh iya, yang sederhana aja kita nggak sadar. Oh ternyata yang bikin bisa kita makan itu bukan diri kita sendiri, tetapi Allah. Coba bayangkan, ketika makanan itu masuk ke kerongkongan kita, sudah tidak ada rasanya kan? Rasa itu ada pada mulut kita. Ketika kita makan, kita merasakan rasa enak. Tapi ketika sudah kita telan, sudah bukan urusan kita. Masa dadak karbohidrat, pinggirin ke kanan. Minum geser ke kiri, kalau ya nggak bisa. Ya sudah, kalau kita sudah makan, sudah langsung ges, nggak ada urusan kita. Karena apa? Semuanya ketika sudah makan yang mengatur Allah. Kecuali kalau misalkan keselak menek emutan, astagfirullahaladzim, ya Allah keselak. Kadang-kadang kita keselak gara-gara apa? Kita ingat Allah ketika kita makannya nggak merasakan enak. Sariawan, ya Allah, lah baru ingat. Jadi kadang-kadang kita ditanggor masalah baru ingat Allah. Makanya jangan sampai kita diberikan musibah baru ingat Allah. Kadang kebanyakan orang kan kalau dikasih musibah baru ingat Allah. Urung dia utang mah ya urung sholat, giliran wis utang ya bene ya Allah, apa temen ge 1 miliar. Apa temen ge 100 juta, apa temen 10 juta, bene sadar oh iyalah nyong bene mau sholat. Nah, ya jangan sampai seperti itu. Makanya biar enggak seperti itu, ya sadarlah diri kita. Jadi lapangkanlah dada. Ya, jadi rumusnya supaya kita tenang dalam masalah, kasih diri kita supaya dan ini bisa lapang. Sebagaimana ketika Fir'aun, Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Nabi Musa mau menemui Fir'aun, dalam Al-Qur'annya idhab illa fir'auna hinna wa tagha. Jadi datanglah wahai Musa pada Fir'aun yang telah melampaui batas. Apa jawabnya Nabi Musa? Qala ya Allah rabbis rahli sadri. Wahai Tuhanku, Israh li sadri, ya Rabbi israh li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada saya. Jadi berikanlah kelapangan dada pada diri saya. Jadi minta dadanya diberikan kelapangan. Contoh misalkan di sini di ruangan ini, kalau misalkan ada tikus, kira-kira tikusnya banyak, kira kita gelisah apa enggak? Gelisah. Karena apa? Ruangannya sedikit terbatas. Coba kalau misalkan di lapangan kan, ada gajah kan, lapangannya besar, ada gajah itu biasa saja, gajahnya 5 biasa saja orang karena lapangan. Begitupun kita, kalau kita punya masalah, hati kita itu jembar, hati kita itu lapang, maka masalah itu biasa saja, nggak mempengaruhi kita. Nah, makanya dalam keterangan na'amut tajafi an daril hururi wal i'nabatu illa daril khuludi wal i'tidadul lil maut qabla nuzulil maut. Jadi dalam keterangan tanda-tanda seseorang itu diberikan kelapangan dada adalah bergesernya hati ini, bergesernya dari dunia yang menipu kepada kehidupan yang kekal. Jadi bergesernya hati kita dari sesuatu yang bersifat menipu, yaitu dunia yang menipu, kemudian bergeser pada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Kemudian serta menyiapkan wa'idadul lil maut. Jadi menyiapkan untuk kematian sebelum datangnya mati. Jadi yang namanya lapang dada itu kita bergeser hatinya dari tadinya sudah ketumpul banget kepada suatu yang menipu, yaitu dunia ini, kemudian bergeser pada tujuannya akhirat. Dan mempersiapkan untuk kepentingan akhirat nanti sebelum kita mati. Nah, itu namanya lapang dada. Dalam keterangan seperti itu. Nah, makanya supaya lapang dada seperti itu. Jadi persiapkan diri kita untuk menuju akhirat. Makanya bilang pada barang-barang yang kita punya, wahai rumahku, ingat aku besok meninggalkan seliramu, ya kan? Wahai tanah, ya kan? Wahai istriku, tapi lagi tidur, jangan misalkan lagi bangun kumat apa
Tapi kalau misalkan lagi tidur, ya Allah, bojoku sing ayu kiye malah kon nyong tinggal, anakku sing ayu gagap malah aku tinggal. Harus kita ingat. Karena apa? Dengan adanya introspeksi diri itu kita sadar, oh ya, aku harus balik yo. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah merasakan seperti itu, tidak mempersiapkan seperti itu. Makanya ketika kita sadar seperti itu, oh iya, aku harus mati loh. Orang selamanya dunia. Nah itu persiapkan benar-benar amal soleh. Makanya dalam keterangan supaya bisa lapang dada, ulama menyebutkan apa yang menjadi takdirku, apa yang akan menjadi takdirku akan sampai kepada itu. Jadi apa yang ditakdirkan pada kita itu pasti akan sampai. Tuh, ulama mengatakan seperti itu. Jadi apa yang Allah takdirkan pada kita pasti akan sampai kepada kita. Jadi kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu rizkiku tidak akan bisa diambil orang lain, karena itu hatiku tenang. Jadi kalau misalkan sudah jadi jatah saya, jatah kita, itu tidak akan diambil orang lain. Makanya pernah suatu ketika ada seseorang, ini cerita, ada seseorang ulama mengatakan, ada orang kecemplung sumur, ya kan? Ada orang kecemplung sumur.